Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah melakukan evaluasi berbagai kebijakan untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di pasaran. Pasalnya, Tulus menilai berbagai kebijakan yang digelontorkan pemerintah terhadap minyak goreng belum atau tidak efektif. Tulus mengklaim sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan dalih ingin menuntaskan polemik minyak goreng justru gagal. Kalau kita bicara soal sekarang ini kan ada beberapa isu yang kemudian mencuat, salah satunya adalah soal kenaikan harga minyak goreng. Betul. Ya. Laporan yang diterima oleh YLKI sampai saat ini kita berdiskusi, bagaimana Pak datanya? Ya, jadi benar YLKI telah menerima banyak pengaduan konsumen terkait dengan ketersediaan minyak goreng, baik karena kelangkaannya maupun karena harganya yang tinggi. Itu sejak mulai awal Desember sampai klimaksnya akhir Februari masih sama ya, sehingga masyarakat banyak mengeluhkan terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang dijanjikan pemerintah dengan harga yang ditetapkan itu sampai sekarang kondisinya belum normal, sekalipun itu di Jakarta. Kami juga telah melakukan survei di Jabodetabek khususnya yang pada pertengahan Februari yang lalu, dan hasilnya baru tersedia 10% dari komoditas minyak goreng yang dijanjikan pemerintah itu. Itu di Jabodetabek. Kita bisa membayangkan di luar Jabodetabek seperti apa, di luar Pulau Jawa seperti apa. Itulah yang kemudian kalau di Jabodetabek saja masih belum normal, tentu kita asumsikan di luar Jabodetabek dan di luar Pulau Jawa akan jauh lebih tidak normalnya gitu. Ini jadi apa yang dijanjikan pemerintah untuk menormalisasi minyak goreng di awal Februari, kemudian mundur lagi di pertengahan Februari dan dijanjikan di akhir Februari, sampai sekarang janji itu masih meleset alias ingkar janji. Dan kemudian kemarin Menteri Perdagangan mengatakan dijamin nanti di awal Ramadan atau sebelum Ramadan sudah normal. Itu juga kami tidak yakin bahwa kondisinya akan normal sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah. Dan kami juga melakukan petisi, Mbak, ya. Kami melakukan petisi online lewat via Change.org untuk mendesak kepada KPPU untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel ataupun oligopoli di dalam bisnis minyak goreng dan CPO. Dan saat ini sudah didukung 5.500 pendukung untuk KPPU melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel itu. Okay. Itu yang kami katakan mengapa kami melakukan petisi online itu, karena kami melihat persoalan minyak goreng ini bukan hanya persoalan hilir saja, tapi juga ada persoalan hulu. Nah, persoalan hulu itu karena tata niaga yang kami duga ada tata niaga yang tidak beres, ada struktur pasar yang didistorsi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan itulah yang kemudian kita lihat sebagai sebuah dugaan adanya praktek kartel ataupun oligopoli atau excessive margin. Dan itu wasitnya adalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tulus menilai pemerintah seolah tidak melakukan persiapan dalam membuat kebijakan. Jadi kalau minyak goreng itu memang terjadi kenaikan, tetapi pemerintah turun tangan sejak diarahkan oleh Presiden, utamakan rakyat, sediakan harga minyak dengan terjangkau, dan sudah mulai berjalan dan bertahap. Saat ini kinerjanya adalah rata-rata minyak goreng nasional itu sudah di 15.000. Walaupun masih terjadi pelanggaran di sana-sini, terutama pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi. Harusnya 14.000 yang premium, masih ada yang tinggi, curah demikian pula, ini sedang dibereskan. Sebuah pabrik pengemasan minyak goreng di Kabupaten Tegal menutup produksi karena tidak bisa menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dampaknya, puluhan karyawan dirumahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Setelah menghentikan kegiatan produksi, pabrik pengemasan minyak goreng di jalur Pantura
kerabat Kabupaten Tegal sama sekali tidak ada aktivitas, tidak tampak kegiatan pengemasan minyak goreng yang dilakukan para buruh. Padahal perusahaan ini merupakan produsen minyak curah yang memasok ke pasaran di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perusahaan yang memproduksi minyak goreng kemasan dengan secara terpaksa harus menutup kegiatannya di pertengahan Februari 2022 untuk menghindari kerugian produksinya dikarenakan harga yang ditetapkan pemerintah sangat jauh dari biaya produksinya. Namun di awal Maret, pabrik ini kembali beroperasi dengan kembali mempekerjakan karyawannya. Apa sebenarnya yang membuat pabrik ini membuka kembali produksi minyak goreng kemasannya? Bagaimana aktivitas dan juga kegiatan salah satu pabrik di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang kemarin ini sempat berhenti produksinya, kan kita akan coba temukan faktanya. Kalau saya melihat di sini sudah ada beberapa karyawan ya. Apakah memang sudah kembali beroperasi atau berproduksi? Kita akan coba tanyakan dengan pemilik dari pabrik pengemasan minyak goreng ini. Pak Antoni? Halo. Betul ya Pak Antoni ya? Betul. Apa kabar Pak? Baik, Saya Gina selamat Vita pagi. dari program Fakta TV An. Antoni dari Pak SCT. Antoni, saya melihat ini sudah banyak karyawan sudah mulai beroperasi kembali atau bagaimana Pak? Ya, puji Tuhan kita sudah beroperasi kembali semenjak tanggal 17 bulan Februari. Karena memang kami semua repacker seluruh Indonesia itu dipanggil meeting dengan kementerian, kebetulan dengan Menteri Pak Lutfi sendiri, sehingga kami diberikan jalan keluar bagaimana caranya kami bisa menjual harga HET dengan mempertemukan kami dengan supplier-supplier yang terkait. Oh, jadi kemarin itu sempat berhenti karena memang berkaitan dengan harga eceran tertingginya Betul, begitu ya? betul, betul. Itu bagaimana Pak? Pada intinya kita tidak bisa membeli barang karena kita kan repacker, perusahaan repacker. Kita membeli minyak goreng dari perusahaan produsen untuk kami kemas dan kami jual distribusikan ke pasar bawah. Kami kesulitan untuk menemukan itu karena produsen sendiri menjual itu dengan patokan harga luar negeri, patokan Malaysia. Berapa itu kisarannya? Kurang lebih kalau menurut HAK pemerintah itu sekitar 17.260 HAK-nya. Per liternya? Per liter. Oke. Sudah dalam kemasan. Begitu. Jadi Yang diupayakan oleh pemerintah itu supaya turun sampai retailnya itu di angka 14.000. sesuai dengan HET ya, atau harga dengan eceran HET. tertinggi. Betul. Jadi itu yang membuat rasanya kok pasti rugi dong kalau Iya, menjual di tidak bisa sesuai lah, dengan lebih HET. tepatnya, iya, Oke. tidak bisa dijual. Itu- Kami berhenti produksi kurang lebih 1 bulan. Bulan itu ya? Iya, 1 Bulan apa? bulan. Dari dimulainya Januari itu, bulan Januari pertengahan ketika diumumkannya adanya kebijakan satu harga 14.000 itu kami stop produksi. Menurut Antoni Hartono, kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dan adanya intervensi pemerintah terkait harga di pasaran membuat pihaknya akan mengalami kerugian jika tetap menjual dengan harga yang dipatok pemerintah. Oke. Nah, ketika sebelum kemarin memutuskan untuk berhenti produksi, Pak, harga ini dijual berapa Pak 1 liternya? Sebelum ini harganya sekitar 18 sampai 19.000 satu liter. 18 sampai 19.000. Iya. Oh, di atas HET itu Di ya? atas HET. Sebelum adanya peraturan HET ya. Seperti itu. Nah, itu sebelumnya ketika harga 18-19.000 ketika proses penjualan, itu belinya berapa Pak Antoni? Dari pusatnya? Kurang lebih di angka 17.000. 17.000. Kurang lebih oke. di angka 17.000. Antoni berharap pemerintah benar-benar melakukan kajian terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mengeluarkan kebijakan. Dari pemerintah supaya mengkaji sebelum melakukan keputusan seperti ini, sehingga ini bisa dikatakan hampir semua distribusi minyak goreng bisa dikatakan stop. Itu yang membuat sekarang untuk rodanya didorong lagi itu agak berat. Walaupun pasti akan bisa didorong, tetapi ya pesan kita untuk masyarakat untuk lebih sabar aja dan untuk tidak hanya cukup untuk konsumsi sehari-hari saja, nggak usah nyetok begitu, karena masih banyak yang kekurangan. Kita pun banyak melakukan operasi pasar dengan Kemendak setempat, dengan Kementerian Perdagangan setempat, dinas perdagangan setempat, ke desa-desa yang memang mereka sama sekali tidak memiliki akses ke minyak goreng. Bagi Antoni, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus adil bagi pelaku usaha.